menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Ya teman, pada masa itu, penduduk setempat pada resah karena babi hutan berantai mengamuk. Dan siapapun tidak bisa membunuh babi hutan tersebut karena kebal ditombak dan tidak mempan disakiti. Malah babi hutan semakin beringas menyerang penduduk setempat. Nah teman, lantas Datu Parulas menenangkan penduduk setempat biar jangan khawatir terhadap keganasan babi hutan berantai tersebut. Lalu raja setempat berjanji kepada Datu Parulas akan didaulati menjadi raja kedua di daerah setempat. Ya, jika Datu Parulas bisa membunuh babi hutan berantai tersebut. Lalu Datu Parulas menyatakan kesiapannya membunuh babi hutan tersebut teman. Setelah 2 hari Datu Parulas meminta sirih satu atub, bersama-sama beberapa pemuda diajak menyaksikannya. Lalu Datu Parulas memanah babi hutan dengan ultopnya dan kena. Tergelepar-gelepar hingga babi hutan itu mati. Lantas kepala babi hutan itu dipenggal oleh Datu Parulas untuk diserahkannya kepada raja setempat. Dan penduduk setempat pun bersorak-sorak karena merasa puas babi hutan berantai itu sudah mati terbunuh. Tidak beberapa lama, Datu Parulas kawin dengan Boru Manik dan melahirkan putra, diberi nama Girsang. Itulah asal mulanya adanya marga Girsang dari Lehu. Girsang mempunyai 3 orang putra. Datu Balutan Girsang merantau ke Nagasaribu Silimakuta. Opung Lomit Girsang tinggal di Lehu. Opung Silangit Girsang merantau ke Tanah Karo, sering disebut marga Tarigan Gerneng. Nah teman, kemudian Datu Parulas teringat kembali dengan janji kepada abangnya, Juara Parultop, ya, untuk memburu anduhur bonbon itu. Lalu Datu Parulas meniup ultopnya ke arah langit untuk menentukan arah perjalanannya. Setelah anak ultopnya jatuh di tanah, pangkal anak ultopnya mengarah ke arah Pangururan. Lalu Datu Parulas berniat berangkat ke negeri Pangururan sesuai dengan arah pangkal yang ditunjuk anak ultopnya. Niatnya pun diberitahukannya kepada istrinya Boru Manik, ya, bahwa Datu Parulas mau berangkat merantau ke negeri orang. Lalu teman, Datu Parulas berangkat menuju negeri Pangururan. Setelah sampai di daerah Pangururan, pada masa itu Datu Parulas menemukan orang-orang setempat sedang bersedih. Ya, karena menurut penduduk setempat, ular naga sedang mengamuk di daerah itu. Semua sawah ladang kampung mereka luluh lantakan, dibuat longsor berantakan karena ular naga sedang melintas di perkampungan mereka. Nah teman, pada saat itu sudah ada pengumuman dari raja bahwa siapa yang bisa menenangkan ular naga tersebut akan diangkat menjadi raja kedua dan diberikan separuh tanah daerah kerajaannya. Kemudian Datu Parulas menemui raja setempat dan membuat kesepakatan teman. Dan Datu Parulas berjanji pada bulan ketiga ular naga itu akan dibinasakan oleh Datu Parulas. Ya, tepat pada bulan ketiga janji itu dipenuhi oleh Datu Parulas. Ia dapat menenangkan ular naga itu dan penduduk setempat merasakan tidak ada lagi sawah atau tanah yang longsor karena ular tersebut. Nah teman, kemudian raja pun memenuhi janjinya ya, dan diberikan separuh wilayah kerajaan kepada Datu Parulas di daerah Sagala. Dan di daerah itu Datu Parulas kawin dan lahir anaknya, diberi nama Siboro. Berasal usul dari situlah marga Siboro. Jika di Tanah Karo teman disebut marga Cibero. Tidak beberapa lama, kembali Datu Parulas teringat pada janji dengan abangnya memburu anduhur bonbon itu. Kemudian Datu Parulas meniup ultopnya ke arah atas untuk menentukan arah perjalanannya. Setelah ultopnya ditiup ke arah atas, lalu anak ultop jatuh ke tanah dengan pangkalnya menuju arah daerah Simalungun atas. Kemudian ia berpamit kepada istrinya pula teman. Ia akan berangkat merantau ke negeri Simalungun. Selama di negeri Simalungun, Datu Parulas mengajarkan ilmu podatur atau pengobatan tanpa mantra. Di negeri Simalungun atas, Datu Parulas kawin dan anaknya lahir diberi nama Purba. Itulah marga Purba yang ada di Simalungun atas.
Lebih lanjut teman, pada suatu hari, Datu Parulas melihat Anduhur Bonbon itu melintas terbang di atas kepalanya. Lantas ia pun mengintai dan mengikuti arah perjalanan Anduhur Bonbon itu. Dan tidak terasa, Datu Parulas sudah sampai di daerah perdagangan. Pada saat itu teman, datang hujan deras bersama angin puting beliung. Datu Parulas pergi berlindung ke dalam lubang kayu atualang yang berlobang. Lantas dia kembali bertapa di dalam liang kayu tersebut hingga meninggal dunia di lubang tersebut. Itulah tempat monyet keramat perdagangan sekarang. Tarombo Marga Girsang. Toga Simamora memperanakkan 3 putra, Toga Purba, Toga Manalu, dan Toga Debata Raja. Toga Purba memperanakkan 3 putra, si Raja Purba Pantom Hobol, si Raja Purba Parhorbo, atau keturunan dari Parhorbo, yaitu Oppu Badi Porhas dan Oppu Raja Sihoda. Ia merantau ke daerah Simalungun, si Raja Purba Sigulang Batu, atau Hasusuran Girsang. Raja Purba Sigulang Batu memperanakkan 2 putra, Pertali Ganjang, Guru Sotangguon. Anak Guru Sotangguon ada 2 orang teman, Somalate atau Hasusuran Girsang, Datu Rajim atau Purba Sigulang Batu yang ada di Bakara. Anak Somalate ada 2 orang, Juara Parul Top, Datu Parulas. Catatan nih teman ya, sesuai Tarombo bahwa Juara Parul Top dan Datu Parulas merupakan anak kembar atau silinduat. Juara Parul Top memperanakkan 3 putra, Purba Tambak, Tarigan di Tanah Karo, Purba Tuntung Batu. Datu Parulas memperanakkan 3 putra, Girsang, Siboro, Purba di Simalungun. Girsang memperanakkan 3 orang putra, Datu Balutan di Naga Saribu Silimakuta, Oppung Lomit tinggal di Bukit Lehu, Pegangan Hilir Dairi, Oppu Silangit di Tanah Karo. Datu Balutan memperanakkan 5 orang, Linta Girsang di Dolo Saribu, Doran Girsang atau Tuan Hobol di Saribu Dolo, Binanga atau Sitara di Tanah Karo, Rabaya atau Tuan Hara di Bage, Dinding atau Tuan Panjang di Naga Saribu atau Partuanan, dan Perkahu-kahu atau Dolo Paribuan. Lintang Girsang, anaknya 5 orang, Oppu Dolim, keturunannya pindah ke daerah Bagadu, Ambarisan, Sipoldas, dan Bah Bolon. Rasoin Girsang di Sondi Raya, Oppu Huta Girsang di Dolok Batu Nanggar Sinaksak dan Sidamanik, Oppu Jaudin Girsang di Pulian dan Sinaman, Oppu Raja Girsang di Dolok Saribu. Oppu Dinding atau Tuan Panjang di Naga Saribu tercatat mempunyai 6 putra, Sulian Nabolon Girsang di Ujung Saribu, Oppu Ugub Girsang di Naga Maria, Oppu Sungsang Girsang di Naga Bosar, Oppu Adang Girsang di Bangun Saribu, Oppu Aja Girsang di Saribu Dolok, Oppu Dundung Girsang atau Guntar, istrinya 16 orang di Naga Saribu. Sebagai catatan teman ya, generasi Opung yang belum tersusun semuanya, Opung Datu Gumul Pangultop Han Lehu, Opung Parkahu-kahu Han Dolo Paribuan,
Opung Tuan Panjang Han, Saribu Dolok. Opung Ajahan, Saribu Dolok. Opung Rabaya, Tuan Hara Han Bage. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Datu Parultop dan Datu Parulas, Tarombo Marga Girsang. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.